Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam, Bu Dia. Lagi sibuk nggak ini Bu Titin? Kebetulan senggang ini, Bu. Hmm, oh, Bagaimana ini? ini mohon maaf sekali ya. Saya ini mau minta bantuan sama Bu Titin nih. Saya kepingin banget curhat, pingin ngobrol lah istilahnya. Mohon apa ya bantuannya lah. Kepingin ada temen yang bisa mendengarkan. Kok saya ini sedang ada masalah ini Bu. Iya, ini Bu Dia. Wajahnya kelihatannya tegang juga ini. Kenapa, Bu? Bisa nanti Ya, diobrolkan, didiskusikan dengan saya, Bu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi. amin. Iya, jadi gini Bu. Ini kan kayak saya ini kan, di sekolah itu mengajar matematika kan ya, Bu. Nah, kemudian, ya namanya matematika yang selama ini memang terkenal pelajaran yang menakutkan, membosankan, menjenuhkan gitu. Jadi saya itu memang bingung nih harus bagaimana supaya, pembelajaran di kelas yang saya lakukan itu bisa, eee, membangkitkan semangat anak-anak itu bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu sih, Bu. Jadi selama ini, anak-anak ini ya, Bu, seperti jenuh gitu ya, Iya. semangatnya kurang ya pada saat pembelajaran matematika memang sulit, wajar itu, Bu. Menurut Ibu dia, anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang seperti apa? Kalau menurut saya sih memang terlihat sekali anak-anak itu bosen gitu kan. Kayaknya, mereka itu kayak bosen dengan gaya mengajar saya gitu, Bu. Mereka itu kayak kepingin lebih aktif, lebih dilibatkan, karena memang selama ini ya jujur saja saya akui, anak-anak itu apa ya, masih pasif lah, karena pembelajaran yang saya lakukan itu masih cenderung teacher center gitu, Bu. Ya, jadi, apa namanya, anak-anak ini kepengennya pembelajaran yang istilahnya menyenangkan ya, jadi Iya. lebih aktif gitu kan. Mereka dikasih kesempatan kan, apa, ikut di dalam pembelajaran itu, tidak hanya ibu dia saja ya. Nah, seperti apa kira-kira untuk, apa namanya, membangunkan lagi semangat anak untuk bisa lebih aktif lagi, Bu? Mhm. Ya paling saya berpikir yang jelas saya harus mengubah gaya mengajar saya, Bu. Mhm, Dari yang teacher center akan saya coba menjadi student center kan. mmm, Kemudian, anak dengan anak yang kurang terlibat aktif itu mungkin nanti akan, saya cobakan solusi, misalkan dengan kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Jadi anak itu akan saya bagi secara berkelompok-kelompok gitu, Bu. Kemudian, di dalam pembelajaran berkelompok itu nanti diberi kesempatan anak-anak itu untuk menyampaikan pendapat mereka, saling berdiskusi. Nah, dari kegiatan diskusi itu kan memunculkan kreativitas, secara mhm. otomatis kan anak secara nggak langsung terlibat aktif gitu sih, Bu. Iya, bagus sekali rencana Ibu ini, luar biasa saya akui, Bu. Jadi melibatkan anak ya, apa namanya, jadi seperti student center ya, terus Ibu dia juga mau, membuat kelompok-kelompok sehingga pembelajaran ini akan lebih menyenangkan. Nah, kira-kira kapan, waktu yang tepat nih Ibu akan melakukannya? Ya, ini kan memang, saat ini kan sudah menjelang akhir tahun pelajaran ya, Bu. Kalau misal kemudian sudah selesai penghujung semester juga kan, kita udah selesai ujian semester. Paling nanti rencana saya di minggu depan inilah, mulai tahun ajaran baru ini akan saya Mhm, cobakan, kegiatan pembelajaran yang seperti itu dengan mencoba pembelajaran secara berkelompok, kemudian mhm. nanti di sela-sela pembelajaran ketika siswa sudah terlihat jenuh, ya akan saya tambahkan dengan ice breaking, game-game gitu. Jadi ya mulai
minggu depan ini sih, Bu, mulai tahun ajaran baru dengan harapan ya tahun ajaran baru ada semangat baru dari murid-murid saya, seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali, Bu, tepat sekali. Nanti, ini kan masih ada waktu buat Ibu merancang dulu ya, setelah itu nanti diaplikasikan di semester baru. Ada, siswa baru dengan semangat baru ya. Mudah-mudahan, rencana Ibu ini akan terlaksana dengan baik ya. Amin. Iya, kalau misalkan saya, bisa diskusi lagi di minggu depan bagaimana, Bu? Setelah Ibu melaksanakan pembelajaran, bisa? Oh, boleh boleh sekali, Bu. Nanti, di minggu depan itu memang saya juga kepingin kan, Mhm. setelah 1 minggu lah minimal, 1 minggu pembelajaran berlangsung, saya akan cobakan, saya akan ubah kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dengan yang akan saya cobakan dengan hal yang baru ini. Terus saya juga kepingin cerita kan, otomatis saya kepingin cerita dengan Bu Titin tentunya. Ya harapannya ada apa ya, ada perubahan, ada perbaikan. Karena setelah ngobrol dengan Bu Titin seperti ini, alhamdulillah Bu, sedikit tercerahkan gitu Bu. Ada solusi gitu. Iya, Bu. Alhamdulillah saya juga, ada gambaran, oh yang seperti ini metodenya Bu Diah, nanti, apa namanya, saya bisa juga untuk meniru atau ada teman yang lain menanyakan, saya ada referensi lain. Itu seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu, masih ada yang ingin didiskusikan, Bu? Ya, paling ya itu sih kepingin apa yang saya keluhkan tadi, kemudian apa yang sudah saya obrolkan dengan Bu Titin tadi, harapannya itu memang benar-benar saya wujudkan, terwujud sesuai dengan harapan. Eee, ya memang tentunya seperti saya itu nanti, ketika menyusun rencana pembelajaran akan saya setting benar-benar saya buat supaya kegiatan pembelajaran itu lebih berpusat kepada siswa, berpihak pada murid, kemudian memang melibatkan murid secara aktif gitu, Bu. Iya. Iya, emang Ibu Diah ini sudah hebat sekali lah. Nanti ditunggu apa namanya hasilnya ya Bu ya. Nanti Baik, Bu. kita diskusikan lagi. Siap. Ya Terima kasih paling ya Bu Diah ya. ya paling, minggu depan ya, Bu, bisa nggak minta tolong sama Bu Titin nanti kita ketemuan lagi, kita ngobrol lagi, saya menyampaikan dengan hasil yang sudah saya capai ini. Siap Bu, siap. Nanti saya luangkan waktu. Oke, baik. Terima kasih banyak ini loh Bu Titin atas waktunya, atas apa ya saran masukannya lah. Ibaratnya Bu Titin bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih sekali melalui obrolan ini saya tercerahkan gitu Bu. Terima kasih ya Mhm. Bu Titin ya. Ya Bu Diah, sama-sama.